Halo anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Let's get ready to pray. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi pembelajaran kali ini kita tetap pada Wali Songo ya. Lanjutan dari kemarin. Kemarin kita sudah mengetahui kisah keteladanan para anggota Wali Songo. Ya, ada Sunan Gresik, ada Sunan Ampel, ada Sunan Giri, ada Sunan Bonang, ada Sunan Derajat, kemudian apalagi ada Sunan Kalijaga, ada Sunan Muria, ada Sunan Kudus, dan juga yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Ya, 9 ya totalnya. Oke, setelah kita mengetahui kisah-kisah keteladanan mereka, nah sekarang kita yang akan menceritakan ulang kisah mereka. Jadi kalian sendiri yang akan menceritakan salah satunya, oke, dari anggota 9 tadi. Jadi tugas pertemuan kali ini adalah kalian menceritakan sendiri, pilih dua dari anggota wali tersebut. Misal, kamu pilih Sunan Derajat dan Sunan Ampel. Nah, jadi kalian ceritakan Sunan Derajat dulu, kemudian kalian ceritakan Sunan Ampel. Nah, saat bercerita nanti, rekam suara kalian. Ya, jadi kalian bercerita, terus direkam suaranya, kemudian kirimkan ke WA Ustadz Ustazah. Nah, berceritanya boleh sambil baca nggak Us? Boleh ya. Jadi sambil baca, sambil cerita, terus direkam boleh. Nah, sumbernya nggak harus dari PPT Ustadz kemarin. Jadi sumbernya boleh dari internet atau dari buku-buku lain juga boleh. Jadi biar ceritanya kan panjang gitu. Kalau hanya di file PPT kemarin kan hanya singkat-singkat saja ya. Nah, jadi nanti bingung. Nah, kalian bisa baca-baca sendiri dari sumber-sumber lain, kemudian kalian ceritakan lagi. Sambil baca juga nggak apa-apa. Ceritanya harus full nggak, Us? Nggak harus semuanya. Jadi hanya sebagian saja yang diceritakan. Entah itu misalnya kisah hanya di daerah sini, atau hanya masa dakwahnya saja. Nggak apa-apa ya, terserah kalian. Yang penting kalian di sini adalah bercerita tentang salah satu anggota Wali Songo. Jadi kalian pilih 2, kemudian kalian ceritakan, terus direkam dengan smartphone atau alat perekam suara lainnya, kemudian dikirimkan ke WA Ustadz Ustazah. Sama seperti mengirimkan tilawati, nah, sama seperti itu ya. Oke, sebagai contoh, kali ini Ustadz akan menceritakan Sunan Kalijogo. Oh ya, jadi kecuali Sunan Kalijogo ya, karena Sunan Kalijogo di sini Ustadz yang menceritakan ya, sebagai contoh Sunan Kalijogo. Nah, jadi kalian pilih 2 wali Songo kecuali Sunan Kalijogo. Oke? Sip? Oke, anak-anak hebat. Mari kita dengarkan cerita dari Ustadz ya. Oke. Ustadz Fuad menceritakannya sambil baca juga kok. Jadi kan nggak hafal-hafal amat ya. Karena ada 9 wali, nggak mungkin saya hafal semua kan ya. Oke. Sunan Kalijaga atau nama aslinya adalah Raden Said. Raden Said ini adalah putra daripada Adipati Tuban, yaitu Temenggung Wilakita atau sering disebut Raden Sahur. Nah, Adipati Tuban itu maksudnya apa? Adipati Tuban itu maksudnya kayak kalau sekarang itu gubernur atau bupatinya Tuban gitu ya. Nah, sejak kecil Raden Said itu sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agamanya. Nah, tetapi karena melihat keadaan sekitar yang kontradiksi atau berlawanan dengan kehidupan rakyat jelata, maka jiwa Raden Said seketika itu berontak. Nah, gelora jiwa muda Raden Said seakan-akan meledak-ledak manakala melihat praktek para pejabat di Kadipaten Tuban itu menarik pajak kepada penduduk atau rakyat jelata. Nah, di samping itu memang pada saat itu musim kemarau panjang.
Jadi hasil panen pun juga tidak banyak. Dan mereka di samping itu mereka harus membayar pajak yang kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, suatu ketika Raden Said atau Sunan Kalijaga berinisiatif untuk mengambil sebagian upeti yang ditarik dari para rakyat jelata tadi. Nah, untuk dibagikan kepada rakyat jelata lagi. Nah, jadi di sini pekerjaan sehari-harinya Sunan Kalijaga dulu itu adalah mencuri atau mengambil sebagian dari pajak yang sudah ditarik dari rakyat, kemudian dikembalikan lagi ke rakyat lagi, dengan tujuan untuk bersedekah. Jadi niatnya baik untuk dibagikan kepada rakyat, tapi caranya adalah dengan mencuri tadi. Lama-kelamaan Sunan Kalijaga ketahuan oleh pejabat-pejabat atau penjaga yang ada di Kadipaten Tuban tadi. Ketahuan mencuri, kemudian dilaporkan kepada ayahnya tadi. Setelah itu Sunan Kalijaga diusir. Nah, saat diusir, suatu ketika di suatu jalan di tengah hutan, Sunan Kalijaga bertemu dengan seseorang. Setelah ketemu, bercakap-cakap lama, kemudian ditanya oleh seseorang tersebut, Sunan Kalijaganya, "Apa yang kau cari di sini?" "Aku mencari harta untuk membagikan kepada rakyat jelata. Saya dulunya mencuri untuk dibagikan ke rakyat jelata." Kemudian seseorang tersebut berkata, "Niatmu baik tapi caranya salah. Bagaikan kamu ingin niat mencuci baju tapi dengan air kencing." Seperti itu. Jadi pengen niat baik tapi caranya yang salah. Ingin mencuci baju tapi dengan air kencing. Sontak kemudian hati dari Sunan Kalijaga bergetar. Dia menyadari bahwa itu salah. Mencuri itu salah meskipun niatnya baik. Setelah itu Sunan Kalijaga menginginkan seseorang tersebut menjadi gurunya. Pada versi-versi lain, seseorang tersebut adalah Sunan Bonang ternyata. Jadi saat ini kita sebut Sunan Bonang saja ya, seseorang tadi. Nah, Sunan Bonang tersebut memberikan syarat kepada Sunan Kalijaga. Kalau Sunan Kalijaga ingin menjadi muridnya, maka Sunan Kalijaga diberikan syarat. Ya, syaratnya apa? Syaratnya yaitu Sunan Kalijaga diberikan tongkat di tepi sungai dan disuruh menjaganya. Dia disuruh menjaganya sampai Sunan Bonang kembali. Setelah dijaga selama berhari-hari, kemudian Sunan Kalijaga tertidur. Kemudian selama 3 tahun Sunan Bonang pun kembali kepada Sunan Kalijaga. Dan tidak disangka-sangka di tempat Sunan Kalijaga duduk tadi ternyata sudah dilumuri oleh semak belukar. Dan Sunan Kalijaga masih ada. Kemudian dibangunkanlah oleh Sunan Bonang. Nah, seketika itu karena syaratnya sudah terpenuhi, maka Sunan Kalijaga ikut untuk berdakwah bersama Sunan Bonang ke daerah Tuban. Dan Sunan Kalijaga diangkat menjadi wali oleh Sunan Bonang. Setelah ikut ke daerah Tuban, karena Sunan Bonang itu menyebarkan Islam menggunakan kesenian, maka Sunan Kalijaga pun ikut mendakwakan Islam dengan kesenian. Di sana terdapat perdebatan-perdebatan dalam mendakwakan Islam. Nah, bagaimana kelanjutannya? Nah, mari simak video berikut ini, oke? Pada suatu malam hari, tepatnya di Masjid Agung Demak, Jawa Tengah, para anggota Wali Songo mengadakan perkumpulan untuk membahas rencana Sunan Kalijaga yang akan menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa dengan menggunakan metode wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru-guru saya dan para saudara seperjuangan. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita semua bisa berkumpul untuk membahas tentang rencana saya yang akan menyebarkan ajaran Islam dengan menggunakan metode wayang. Mengingat masyarakat Jawa yang sangat menggemari akan pertunjukan wayang, apakah panjenengan sedoyo menyetujui dengan apa yang saya rencanakan? Maaf Raden, kenapa harus dengan pertunjukan wayang? Bukankah wayang itu haram? Karena bentuknya yang menyerupai dengan bentuk manusia. Bukankah kita mengetahui bahwa apa yang kita ciptakan
tidak boleh menyerupai bentuk yang sama persis dengan apa yang Allah ciptakan. Baik, Kanjeng Sunan Giri, bantahan jenengan saya terima. Kalau memang wayang diharamkan karena bentuknya yang menyerupai bentuk manusia, kemudian saya rubah bentuk wayang tersebut tidak lagi menyerupai bentuk manusia, apakah wayang tersebut masih dianggap haram? Misalnya saya akan merubah bentuk tangan, kaki, dan hidung yang saya panjangkan. Itulah usulan saya. Apakah usulan saya bisa diterima? Setelah mendapatkan persetujuan dari para anggota Wali Songo yang lain, termasuk Sunan Giri, akhirnya Sunan Kalijaga melanjutkan rencananya untuk menyebarkan ajaran agama Islam dengan wayang kulit. Sunan Kalijaga berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menemui penduduk dan mengajak mereka untuk menyaksikan pertunjukan wayangnya. Untuk menarik minat warga yang menyaksikan pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga menawarkan hadiah berupa uang 1 ketip yang akan dibagikan kepada siapa saja yang bersedia menyaksikan pertunjukan wayangnya. Pada keesokan harinya, Sunan Kalijaga mulai memainkan wayangnya. Lakon Nawaruci sebagai lakon utama yang dimainkan oleh Sunan Kalijaga. Suara keramaian wayang Sunan Kalijaga terdengar sampai ke area luar pendopo, sehingga membuat penasaran para warga yang melintas di area tersebut. Kalau begitu, kita masuk ke dalam pendopo saja untuk membuktikan kalau itu benar-benar orang yang sedang bermain wayang. Pada akhirnya, warga pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam pendopo, dan ternyata ada orang yang sedang bermain wayang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak warga yang datang ke pendopo untuk menyaksikan pertunjukan wayang yang dimainkan oleh Sunan Kalijaga. Pada kesempatan itulah, Sunan Kalijaga memulai dakwahnya dengan mengenalkan ajaran agama Islam yang baik dan benar. Sunan Kalijaga meyakinkan kepada mereka bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dalam ajarannya, Sunan Kalijaga memberikan pesan kepada mereka agar menjadikan hidup mereka menjadi lebih baik dalam hubungan antara sesama dan hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Kalijaga berpesan, yang pertama, menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Yang kedua, sholat mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Yang keempat, mencari ilmu walaupun sudah pandai. Yang kelima, mencari rizki yang halal. Yang keenam, hidup sederhana. Itulah pesan penting yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga dalam dakwahnya. Sunan Kalijaga juga menawarkan diri kepada siapa saja yang ingin menganggap pertunjukan wayangnya. Tidak perlu membayar upah dalam bentuk apapun, tetapi cukup membaca 2 kalimat syahadat saja. Dengan cara itulah, ajaran agama Islam berkembang sangat pesat di Nusantara. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara Sunan Kalijaga mendakwakan Islam menggunakan media wayang. Ya, jadi Sunan Kalijaga ini tidak memaksakan diri untuk
mendakwakan Islam secara langsung. Jadi rakyat itu didekati dengan tradisinya yang ada saat itu. Sunan Kalijaga perlahan-lahan menyisipkan Islam di dalam tradisinya tanpa menghilangkan tradisi yang ada di daerah tersebut, sehingga masyarakat pada saat itu bisa menerima Islam dengan sukarela. Sekarang tinggal kalian untuk menceritakan kisah Wali Songo yang lain ya. Dua kisah diceritakan sesuai kemampuan kalian. Sumbernya dari mana? Sumber ceritanya bisa dari PPT yang Ustadz Ustazah kemarin sampaikan, atau bisa dari sumber-sumber lain dengan merekamnya kemudian dikirim ke WA Ustadz Ustazah. Oke? Tidak sulit kok, mudah sekali ya, tugasnya. Nanti kalau kesulitan bisa minta tolong kepada mama papa ya. Oke, cukup hanya itu video kali ini. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.